Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak luka di usia senja bukan berasal dari peristiwa besar, melainkan dari harapan yang tidak bertemu kenyataan. Kita berharap anak selalu ada. Kita berharap keluarga selalu mengerti. Kita berharap perhatian datang tanpa diminta. Harapan-harapan ini wajar, tetapi ketika terlalu besar, ia pelan-pelan melelahkan hati. Di masa muda, harapan sering dibalas dengan tenaga dan waktu. Namun di masa tua, ritme hidup berubah. Anak-anak memiliki tanggung jawab sendiri. Keluarga berjalan dengan dinamika masing-masing. Ketika orang tua tetap menaruh seluruh sandaran pada mereka, setiap keterlambatan kabar terasa seperti pengabaian. Setiap kesibukan terasa seperti penolakan. Dari sinilah rasa sepi sering bermula. Secara psikologis hati yang menggantungkan ketenangan pada orang lain menjadi rapuh. Bukan karena orang lain jahat, tetapi karena harapan kita terlalu tinggi pada hal yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Saat satu harapan tidak terpenuhi, yang lain ikut runtuh. Hati menjadi mudah tersinggung, mudah kecewa, dan mudah merasa sendirian, meski sebenarnya tidak benar-benar sendiri. Ada seorang bapak bernama Pak Ridwan, 79 tahun, tinggal di pinggiran Bogor. Ia berkata, "Saya capek menunggu telepon." Setelah ia belajar menurunkan harapan dan mengisi hari dengan rutinitas yang ia nikmati, penantiannya berubah menjadi ketenangan. Ia tidak lagi menghitung kapan anak menelepon. Anehnya, ketika ia berhenti menunggu, kabar justru datang lebih sering. Karena ia tidak lagi menekan dengan harapan. Bapak dan Ibu, menata harapan bukan berarti berhenti berharap. Ini tentang memindahkan sandaran dari yang tidak pasti ke yang lebih kokoh. Ketika harapan pada manusia diperkecil, ruang di hati terbuka untuk ketenangan yang lebih stabil. Kita mulai menikmati hari apa adanya, bukan terus membandingkan dengan yang seharusnya. Di usia senja, kebijaksanaan sering hadir dalam bentuk kesederhanaan. Menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai keinginan, dan itu tidak apa-apa. Ketika harapan ditata ulang, hati tidak lagi terus menagih. Dan saat hati berhenti menagih, ia mulai bernapas lega. Di segmen berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh untuk menemukan penolong sejati yang tidak bergantung pada kehadiran siapapun. Penolong yang tetap ada meski dunia berubah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak luka di usia senja bukan berasal dari peristiwa besar, melainkan dari harapan yang tidak bertemu kenyataan. Kita berharap anak selalu ada. Kita berharap keluarga selalu mengerti. Kita berharap perhatian datang tanpa diminta. Harapan-harapan ini wajar, tetapi ketika terlalu besar, ia pelan-pelan melelahkan hati. Di masa muda, harapan sering dibalas dengan tenaga dan waktu. Namun di masa tua, ritme hidup berubah. Anak-anak memiliki tanggung jawab sendiri. Keluarga berjalan dengan dinamika masing-masing. Ketika orang tua tetap menaruh seluruh sandaran pada mereka, setiap keterlambatan kabar terasa seperti pengabaian. Setiap kesibukan terasa seperti penolakan. Dari sinilah rasa sepi sering bermula. Secara psikologis, hati yang menggantungkan ketenangan pada orang lain menjadi rapuh. Bukan karena orang lain jahat, tetapi karena harapan kita terlalu tinggi pada hal yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Saat satu harapan tidak terpenuhi, yang lain ikut runtuh. Hati menjadi mudah tersinggung, mudah kecewa, dan mudah merasa sendirian, meski sebenarnya tidak benar-benar sendiri. Ada seorang bapak bernama Pak Ridwan, 79 tahun, tinggal di pinggiran Bogor. Ia berkata, "Saya capek menunggu telepon." Setelah ia belajar menurunkan harapan dan mengisi hari dengan rutinitas yang ia nikmati, penantiannya berubah menjadi ketenangan. Ia tidak lagi menghitung kapan anak menelepon. Anehnya, ketika ia berhenti menunggu, kabar justru datang lebih sering. Karena ia tidak lagi menekan dengan harapan. Bapak dan Ibu, menata harapan bukan berarti berhenti berharap. Ini tentang memindahkan sandaran dari yang tidak pasti ke yang lebih kokoh. Ketika harapan pada manusia diperkecil, ruang di hati terbuka untuk ketenangan yang lebih stabil. Kita mulai menikmati hari apa adanya, bukan terus membandingkan dengan yang seharusnya. Di usia senja, kebijaksanaan sering hadir dalam bentuk kesederhanaan. Menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai keinginan, dan itu tidak apa-apa. Ketika harapan ditata ulang, hati tidak lagi terus menagih. Dan saat hati berhenti menagih, ia mulai bernapas lega. Di segmen berikutnya,
kita akan melangkah lebih jauh untuk menemukan penolong sejati yang tidak bergantung pada kehadiran siapapun, penolong yang tetap ada meski dunia berubah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika anak dan keluarga tidak selalu bisa hadir, penolong sejati pertama yang sering terlupakan adalah diri sendiri yang telah matang oleh usia dan pengalaman. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Banyak lansia tidak merasa tertolong bukan karena tidak ada orang lain, melainkan karena belum sepenuhnya berdamai dengan dirinya sendiri. Sejak muda kita terbiasa menjadi penolong bagi orang lain. Kita bekerja keras, mengurus keluarga, menanggung beban, dan mendahulukan kebutuhan orang lain. Namun ketika usia bertambah dan peran itu berkurang, sebagian orang tua merasa kehilangan arah. Mereka tidak lagi tahu bagaimana menolong dirinya sendiri. Disinilah rasa kosong sering muncul. Secara psikologis, orang yang tidak berdamai dengan dirinya akan selalu mencari penopang di luar. Ia menunggu dipahami, ditenangkan, dan diperhatikan. Padahal kemampuan paling penting di usia senja adalah menjadi sahabat bagi diri sendiri. Mampu menenangkan diri saat sepi. Mampu menguatkan diri saat kecewa. Mampu berkata jujur pada diri sendiri tanpa menyalahkan siapapun. Ada seorang ibu bernama Bu Rahayu, 84 tahun, tinggal di pinggiran Salatiga. Ia berkata, "Dulu saya menunggu anak datang supaya hati saya tenang. Sekarang saya belajar menenangkan diri saya sendiri." Ia mulai mengatur hari dengan ritme yang ia sukai, menjaga kesehatan, berbicara lembut pada dirinya sendiri, dan berhenti merasa bersalah karena tidak selalu dibutuhkan. Dari situlah ketenangan tumbuh. Bapak dan Ibu, diri sendiri yang matang bukan berarti keras atau menutup diri. Ia justru lebih lembut dan realistis. Ia tahu batas tenaga. Ia tahu kapan perlu istirahat. Ia tidak memaksa diri untuk selalu kuat, tetapi juga tidak membiarkan diri larut dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Sikap inilah yang membuat seseorang tetap berdiri meski dunia tidak selalu ramah. Menjadi penolong bagi diri sendiri juga berarti menghentikan dialog batin yang menyakitkan. Berhenti berkata, "Saya sudah tidak berguna." Berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Berhenti menyalahkan masa lalu. Kata-kata yang kita ucapkan dalam hati setiap hari membentuk kekuatan atau kelemahan batin kita. Ketika kata-kata itu dilunakkan, batin ikut menguat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah masa panen dari perjalanan panjang hidup. Pengalaman, kesabaran, dan kebijaksanaan yang telah ditempa puluhan tahun adalah bekal yang sangat berharga. Ketika kita mulai menyadari bahwa diri sendiri masih mampu menjadi sandaran, rasa takut perlahan berkurang. Anak dan keluarga tetap penting, namun ketika diri sendiri sudah kuat, kehadiran mereka menjadi pelengkap, bukan satu-satunya penentu ketenangan. Disinilah martabat tumbuh, disinilah hati mulai merasa cukup. Di segmen berikutnya kita akan melanjutkan pada penolong sejati kedua, penolong yang tidak pernah sibuk, tidak pernah pergi, dan selalu siap menguatkan batin di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika sandaran pada manusia mulai berkurang, ada satu penolong yang tidak pernah sibuk, tidak pernah pergi, dan tidak pernah mengecewakan, ketenangan batin yang bersumber dari hubungan dengan Tuhan. Inilah penolong sejati kedua yang seringkali baru benar-benar dirasakan nilainya di usia senja. Sejak muda, banyak dari kita sibuk mengejar dunia. Waktu terasa sempit untuk merenung. Doa sering terburu-buru, hati jarang diajak bicara. Namun ketika usia bertambah dan hidup melambat, ruang batin mulai terbuka. Di ruang inilah manusia menyadari bahwa ketenangan sejati tidak datang dari ramai, tetapi dari dekatnya hati dengan Yang Maha Menjaga. Secara psikologis, orang yang memiliki sandaran spiritual yang kuat cenderung lebih stabil secara emosi. Ia tidak mudah panik ketika sendirian. Ia tidak terlalu hancur ketika harapan pada manusia tidak terpenuhi. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia memiliki tempat kembali yang lebih dalam. Tempat di mana ia bisa bersandar tanpa merasa menjadi beban. Ada seorang bapak bernama Pak Abdul Karim, 86 tahun, tinggal di pinggiran Demak. Ia berkata, "Sekarang kalau sepi, saya tidak takut. Saya duduk, berdoa, dan hati saya terasa ditemani." Kalimat ini lahir dari pengalaman panjang seseorang yang akhirnya menemukan bahwa kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Bapak dan Ibu, hubungan dengan Tuhan di usia senja bukan tentang ibadah yang berat atau ritual yang rumit. Ia sering hadir dalam bentuk yang sederhana. Doa yang pelan, zikir yang menenangkan, rasa syukur saat bangun pagi, dan kepasrahan saat tubuh tidak sekuat dulu. Kesederhanaan inilah yang justru menguatkan.
Ketika hati terbiasa bersandar kepada Tuhan, kekecewaan pada manusia tidak lagi melukai sedalam dulu. Kita tetap menyayangi anak dan keluarga, tetapi tidak lagi menggantungkan seluruh harapan pada mereka. Hati menjadi lebih lapang, pikiran lebih jernih, tidur lebih nyenyak, dan hidup terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia senja, hubungan dengan Tuhan bukan sekadar kewajiban, melainkan penopang batin. Ia menenangkan saat tidak ada yang mendengar, ia menguatkan saat tubuh melemah, dan ia mengingatkan bahwa hidup ini tetap bermakna, meski peran berubah. Di segmen berikutnya kita akan membahas penolong sejati ketiga. Penolong yang hadir dalam keseharian, sederhana, tetapi sangat menentukan kualitas hidup di masa tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penolong sejati ketiga di masa tua seringkali tidak berbentuk manusia, tidak pula berupa nasihat besar. Ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Kebiasaan hidup yang teratur dan bermakna. Banyak lansia merasa rapuh bukan karena tidak ada yang menolong, melainkan karena hari-harinya kosong dan tidak tertata. Di usia senja, struktur hidup berubah. Tidak lagi bekerja, tidak lagi dikejar waktu, dan tidak lagi sibuk seperti dulu. Jika perubahan ini tidak diisi dengan kebiasaan yang sehat, hari-hari terasa panjang dan melelahkan. Pagi datang tanpa tujuan, siang berlalu tanpa makna, malam ditutup dengan pikiran yang berputar-putar. Dari sinilah rasa sepi dan tidak tertolong sering muncul. Secara psikologis manusia membutuhkan ritme, bukan kesibukan berlebihan tetapi keteraturan. Lansia yang memiliki rutinitas sederhana, bangun di jam yang sama, membersihkan rumah perlahan, berjalan sebentar, membaca, beribadah, atau merawat tanaman, cenderung lebih stabil emosinya. Rutinitas memberi rasa hidup masih berjalan. Ada seorang ibu bernama Bu Sri Wahyuni, 81 tahun, tinggal di pinggiran Klaten. Ia berkata, "Saya tidak menunggu siapapun untuk membuat hari saya berarti. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyiram bunga, lalu duduk minum teh sambil membaca. Siangnya ia tidur sebentar, sore berjalan pelan. Hidupnya terlihat biasa, tetapi hatinya tenang. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang menolongnya tetap waras dan kuat." Bapak dan Ibu, kebiasaan sederhana juga membantu menjaga harga diri. Ketika kita masih mampu merawat diri, mengurus hal kecil, dan menjaga lingkungan sekitar, kita merasa masih berguna. Perasaan berguna inilah yang sering hilang ketika lansia terlalu bergantung pada orang lain. Penolong sejati tidak selalu datang dalam bentuk bantuan besar. Kadang ia hadir sebagai jadwal yang rapi, kebiasaan yang konsisten, dan aktivitas kecil yang memberi rasa cukup. Ketika hari tertata, pikiran ikut tertata. Ketika pikiran tertata, hati menjadi lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika hari ini terasa berat, jangan langsung menyalahkan keadaan atau orang lain. Coba lihat kembali kebiasaan harian. Apakah hari-hari masih punya ritme? Apakah ada hal kecil yang bisa diulang setiap hari untuk memberi rasa hidup? Dari sanalah kekuatan sering kembali. Di segmen berikutnya, kita akan melanjutkan pada penolong sejati keempat. Penolong yang tidak selalu disadari, tetapi sangat menentukan rasa aman dan tenang di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penolong sejati keempat di masa tua adalah sesuatu yang tidak bisa dibelikan, tidak bisa diwakilkan, dan tidak bisa dipinjam dari siapapun, yaitu penerimaan yang ikhlas terhadap kenyataan hidup. Banyak orang tua merasa lelah bukan karena hidupnya terlalu berat, tetapi karena hatinya terus melawan kenyataan. Di usia senja ada banyak hal yang berubah. Tubuh tidak sekuat dulu, ingatan tidak setajam dulu, peran dalam keluarga tidak sebesar dulu, lingkar pergaulan menyempit, bahkan orang-orang terdekat satu persatu mulai pergi. Jika semua perubahan ini terus ditolak, hati akan terus berperang. Dan perang batin yang berkepanjangan adalah sumber kelelahan paling dalam. Secara psikologis, penerimaan adalah pintu menuju ketenangan. Orang yang mampu berkata dalam hati, "Beginilah hidup saya sekarang, dan saya menerimanya," akan jauh lebih tenang dibanding mereka yang terus bertanya, "Mengapa hidup saya jadi seperti ini?" Penerimaan bukan menyerah tetapi berhenti menyakiti diri sendiri dengan penolakan. Ada seorang bapak bernama Pak Sumarno, 87 tahun, tinggal di pinggiran Wonogiri. Dulu ia sering marah karena kakinya tidak lagi kuat berjalan jauh. Ia merasa tidak berguna. Namun suatu hari ia berkata, "Kaki saya lemah, tapi hati saya masih bisa kuat." Sejak saat itu, ia berhenti mengeluh. Ia duduk lebih sering, membaca, dan berdoa.
Hidupnya tidak menjadi lebih mudah, tetapi hatinya menjadi lebih ringan. Penerimaan menolongnya lebih dari bantuan siapapun. Bapak dan Ibu, menerima kenyataan bukan berarti berhenti berusaha. Kita tetap menjaga kesehatan semampu kita, tetap berobat jika perlu, tetap bergerak sesuai kemampuan. Namun di dalam hati kita tidak lagi memusuhi keadaan. Kita berhenti membandingkan diri dengan masa lalu. Kita berhenti iri pada hidup orang lain. Kita fokus pada apa yang masih bisa dilakukan hari ini. Penerimaan juga berarti menerima bahwa anak dan keluarga tidak selalu bisa hadir seperti yang kita harapkan. Mereka tetap sayang, tetapi hidup mereka berbeda. Ketika kenyataan ini diterima dengan lapang, hati tidak lagi mudah terluka. Hubungan justru menjadi lebih sehat karena tidak dibebani tuntutan yang berat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah masa berdamai, berdamai dengan tubuh, berdamai dengan waktu, berdamai dengan perubahan, dan berdamai dengan diri sendiri. Ketika penerimaan tumbuh, kita tidak lagi menunggu dunia berubah agar tenang. Kita menjadi tenang meski dunia tidak sempurna. Inilah mengapa penerimaan adalah penolong sejati. Ia selalu ada, tidak bergantung pada siapapun, dan bekerja diam-diam di dalam hati. Saat penerimaan hadir, banyak beban jatuh dengan sendirinya. Nafas terasa lebih panjang, tidur lebih nyenyak. Hidup terasa cukup. Di segmen berikutnya, kita akan melanjutkan pada penolong sejati kelima dan terakhir. Penolong yang sering dianggap kecil, tetapi justru menjadi sumber kekuatan paling tahan lama di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penolong sejati kelima, yang sering dianggap paling sederhana, tetapi justru paling kuat, adalah rasa syukur yang dilatih setiap hari. Banyak orang tua memiliki cukup alasan untuk bersyukur, tetapi hatinya tetap gelisah karena rasa syukur tidak pernah benar-benar dilatih, hanya sesekali diingat. Di usia senja, fokus hidup sering bergeser ke hal-hal yang berkurang. Tenaga berkurang, teman berkurang, peran berkurang. Jika pikiran terus diarahkan ke yang hilang, hati akan merasa miskin, meski sebenarnya masih memiliki banyak hal. Rasa syukur bekerja dengan cara yang berlawanan. Ia mengajak kita melihat apa yang masih ada dan masih berjalan. Secara psikologis, rasa syukur menurunkan kecemasan dan kesedihan. Orang yang melatih syukur tidak menutup mata dari kesulitan, tetapi memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya. Ia mengakui rasa sakit, lalu mencari celah kecil untuk berterima kasih. Dari celah kecil inilah ketenangan tumbuh. Ada seorang ibu bernama Bu Ningsih, 83 tahun, tinggal di pinggiran Bantul. Setiap pagi ia menyebut 3 hal yang ia syukuri. Bisa bangun, bisa bernapas tanpa nyeri, dan masih bisa melihat matahari. Hidupnya sederhana, tetapi wajahnya teduh. Ia berkata, "Kalau saya fokus pada yang hilang, saya sedih. Kalau saya fokus pada yang ada, saya kuat." Rasa syukur menjadi penolongnya setiap hari. Bapak dan Ibu, rasa syukur tidak selalu berupa kalimat panjang. Ia bisa hadir dalam bentuk diam yang tenang, senyum kecil, atau ucapan pelan di hati. Syukur juga bukan tentang membandingkan diri dengan yang lebih susah. Syukur adalah kesadaran bahwa hidup masih memberi ruang untuk bernapas dan bermakna. Melatih syukur membuat kita tidak lagi menunggu orang lain untuk merasa cukup. Kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada perhatian, kunjungan, atau pujian. Hati menjadi lebih mandiri dan stabil. Dari sinilah muncul kekuatan yang tidak tergantung pada siapapun. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika hari ini terasa berat, jangan memaksa diri untuk bahagia. Cukup cari satu hal kecil yang bisa disyukuri, ulangi besok, ulangi lusa. Pelan-pelan, rasa syukur akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang sering kali menolong lebih kuat daripada nasihat apapun. Di segmen berikutnya, kita akan mulai merangkum seluruh pembahasan, menyatukan semua penolong sejati ini, agar menjadi pegangan utuh dalam menjalani masa tua dengan tenang dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas satu persatu penolong sejati di masa tua, kini terlihat dengan jelas bahwa ketenangan hidup tidak lagi bertumpu pada siapa yang selalu hadir di luar diri, melainkan pada apa yang tumbuh kuat di dalam diri. Inilah pergeseran paling penting di usia senja. Dari bergantung, menjadi bersandar dengan sadar. Kita telah melihat bahwa diri sendiri yang matang adalah penolong pertama. Ketika seseorang mampu menenangkan dan menguatkan dirinya, ia tidak lagi mudah runtuh oleh keadaan. Lalu hubungan dengan Tuhan menghadirkan ketenangan yang tidak tergantung waktu dan kehadiran siapapun.
Kebiasaan hidup sederhana memberi ritme dan rasa hidup yang nyata. Penerimaan ikhlas menghentikan perang batin yang melelahkan, dan rasa syukur menjaga hati tetap hangat meski hidup tidak sempurna. Bapak dan Ibu kelima penolong ini saling menguatkan. Orang yang menerima kenyataan lebih mudah bersyukur. Orang yang bersyukur lebih mudah tenang. Orang yang tenang lebih mudah menjaga rutinitas. Orang yang punya rutinitas lebih mudah berdamai dengan diri sendiri. Dan orang yang berdamai dengan diri sendiri tidak lagi menggantungkan hidupnya sepenuhnya pada orang lain. Secara psikologis, inilah tanda kedewasaan batin. Lansia yang telah memindahkan sandaran hidupnya akan terlihat lebih stabil, lebih damai, dan lebih kuat. Mereka tidak menuntut perhatian, tetapi justru sering mendapatkannya. Bukan karena meminta, tetapi karena memancarkan ketenangan yang membuat orang lain ingin dekat. Ada banyak orang tua yang berkata, "Sekarang saya jarang mengeluh, dan orang-orang jadi lebih sering datang." Ini bukan kebetulan. Ketika hati tidak lagi menagih, suasana menjadi ringan. Ketika suasana ringan, hubungan menjadi hangat. Dan ketika hubungan hangat, kehadiran orang lain terasa lebih tulus. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja bukan masa ditinggalkan. Ini adalah masa mengganti sandaran, dari yang rapuh ke yang kokoh, dari yang tidak pasti ke yang menenangkan, dari yang di luar diri ke yang tumbuh di dalam diri. Ketika sandaran ini berpindah, hidup terasa lebih stabil meski keadaan tidak banyak berubah. Di segmen berikutnya, kita akan masuk pada pemaknaan yang lebih dalam, bagaimana semua penolong sejati ini membentuk makna hidup di usia senja, agar hari-hari tidak hanya dijalani, tetapi juga dirasakan dengan penuh kedamaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu perubahan besar yang sering terjadi diam-diam di usia senja. Ketika kita berhenti menunggu siapapun untuk menyelamatkan hari-hari kita, justru disitulah ketenangan mulai menetap. Ini terdengar berlawanan dengan logika masa muda, tetapi sangat nyata di masa tua. Banyak kegelisahan lansia lahir bukan karena kesepian semata, melainkan karena menunggu. Menunggu anak menelepon, menunggu keluarga datang, menunggu diperhatikan, menunggu dipahami. Selama ada yang ditunggu, hati tidak pernah benar-benar hadir di hari ini. Ia selalu berada di masa depan yang belum tentu datang. Ketika penantian itu dilepaskan bukan berarti cinta hilang, justru cinta menjadi lebih dewasa. Kita tetap menyayangi anak dan keluarga, tetapi tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada mereka. Hati menjadi lebih ringan karena tidak terus-menerus menagih. Dan ketika hati berhenti menagih, rasa damai mulai tumbuh. Secara psikologis, orang yang tidak lagi hidup dalam penantian akan memiliki kendali batin yang lebih kuat. Ia tidak mudah kecewa oleh hal kecil. Ia tidak menafsirkan kesibukan orang lain sebagai penolakan. Ia memahami bahwa setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Pemahaman ini membuat emosi lebih stabil dan pikiran lebih jernih. Ada seorang bapak bernama Pak Harsono, 88 tahun, tinggal di pinggiran Purworejo. Ia berkata dengan tenang, "Sekarang saya bangun pagi tanpa menunggu apa-apa, tapi justru merasa penuh." Ia mengisi pagi dengan doa, membersihkan halaman pelan-pelan, lalu duduk menikmati angin. Hidupnya tidak ramai, tetapi hatinya tidak kosong. Ia tidak lagi merasa perlu ditolong oleh kehadiran orang lain, karena batinnya sudah menemukan sandaran. Bapak dan Ibu, saat seseorang tidak lagi menunggu, ia mulai menghargai yang hadir. Nafas yang masih terasa, tubuh yang masih bisa bergerak, cahaya pagi yang masih menyapa, percakapan singkat yang tulus. Hal-hal kecil ini dulu terasa biasa, tetapi kini menjadi sumber ketenangan yang nyata. Menariknya, ketika kita berhenti menunggu dan menuntut, orang lain sering justru datang lebih tulus. Anak menelepon bukan karena merasa bersalah, tetapi karena rindu. Keluarga datang bukan karena kewajiban, tetapi karena nyaman. Ini bukan strategi, melainkan dampak alami dari hati yang sudah tidak menekan siapapun. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja bukan masa untuk menggenggam erat, melainkan masa melepas dengan bijak. Melepas penantian yang melelahkan, melepas tuntutan yang tidak perlu, melepas rasa takut ditinggalkan. Ketika pelepasan ini terjadi, hidup tidak menjadi hampa, justru hidup menjadi lapang. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa penolong sejati di masa tua bukanlah seseorang yang selalu hadir secara fisik, tetapi ketenangan batin yang membuat kita tidak lagi takut pada sepi, tidak gelisah saat sendiri, dan tidak runtuh saat harapan tidak terpenuhi. Di segmen terakhir, kita akan merangkum seluruh pembahasan dan menegaskan dengan hangat, siapa sebenarnya penolong sejati di masa tua.
dan bagaimana menjadikan semua ini sebagai pegangan hidup yang utuh dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita berjalan bersama dari awal hingga akhir pembahasan ini, kini kita sampai pada jawaban yang jujur dan menenangkan hati. Penolong sejati di masa tua bukan hanya satu sosok, dan bukan pula sesuatu yang datang dari luar diri semata. Ia adalah gabungan dari kekuatan batin yang tumbuh perlahan di dalam diri. Kita telah melihat bahwa diri sendiri yang telah matang oleh usia dan pengalaman adalah penolong pertama. Ketika seseorang mampu berdamai dengan dirinya, menenangkan hatinya sendiri, dan tidak terus menyalahkan keadaan, ia tidak lagi mudah runtuh meski sendirian. Lalu kita menemukan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah sandaran yang tidak pernah sibuk dan tidak pernah pergi. Tempat hati pulang ketika dunia terasa jauh. Kita juga menyadari bahwa kebiasaan hidup sederhana menjaga kewarasan dan memberi ritme pada hari-hari yang sunyi. Bahwa penerimaan yang ikhlas menghentikan perang batin yang melelahkan. Dan bahwa rasa syukur yang dilatih setiap hari adalah penolong kecil yang diam-diam sangat kuat, menjaga hati tetap hangat meski hidup tidak sempurna. Bapak dan Ibu, semua penolong sejati ini memiliki satu kesamaan. Mereka tidak bergantung pada kehadiran siapapun. Mereka tidak menunggu, tidak menuntut, dan tidak mudah hilang. Ketika sandaran hidup dipindahkan ke hal-hal ini, usia senja tidak lagi terasa sebagai masa ditinggalkan, melainkan masa menjadi lebih ringan dan lebih sadar. Ini bukan berarti anak dan keluarga tidak penting, mereka tetap anugerah yang besar. Namun ketika kita tidak menggantungkan seluruh ketenangan pada mereka, hubungan justru menjadi lebih sehat. Kita menyayangi tanpa menuntut, kita merindukan tanpa menekan, kita hadir tanpa rasa takut ditinggalkan. Dari sinilah kedamaian yang dewasa tumbuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja bukan tentang siapa yang selalu ada di samping kita, tetapi apa yang tinggal kokoh di dalam diri kita. Ketika batin sudah menemukan sandarannya, sepi tidak lagi menakutkan, sunyi tidak lagi menyakitkan, dan hidup, meski sederhana, terasa cukup. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan perjalanan hidup Bapak dan Ibu, silakan tuliskan di kolom komentar. Penolong sejati mana yang paling Anda rasakan selama ini? Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi sesama lansia yang sedang belajar menua dengan tenang. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan renungan-renungan hangat tentang usia senja, makna hidup dan ketenangan batin, silakan ikuti dan berlangganan channel ini. Agar kita bisa terus berjalan bersama, pelan, sadar, dan saling menguatkan. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu dipenuhi ketenangan, rasa cukup, dan hati yang tidak lagi merasa sendirian.